Kenapa ya dakwain orang munafik kok susah Ustadz ya? Nah itu. Dari situ kemudian saya mencari-cari, pasti ada jawabannya dalam sunnah. Dan ternyata ketemu jawabannya. Ternyata kemudian Rasulullah SAW itu sudah membagi hati berdasarkan dalam riwayat dari Hudzaifah ibnu Yaman. Hatinya manusia itu ada 4 sifatnya. Ana dan antum itu salah satu di antara 4 pemilik hati ini. Yang pertama yaitu adalah qalbun munir, hati yang bercahaya, berkilau dia. Hati yang mudah merespon setiap ketaatan, gampang melakukan ibadah. Itu namanya apa? Hati yang bercahaya. Hatinya siapa? Hatinya orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hatinya para nabi, hatinya para rasul, dan orang yang setia mengikuti para nabi dan para rasul. Para sahabat sama, pemilik hati yang munir bercahaya. Yang kedua yaitu adalah hati yang kemudian hati mughlaq, terkunci dia. Siapa itu pemilik hati yang terkunci? Yaitu adalah orang-orang kafir. Dan kita harus paham, akhi, kunci yang kemudian ngunci hatinya orang kafir itu, kuncinya itu ketika mengunci hatinya orang kafir, ada yang keras banget kayak gembok, ada yang kayak gembok yang susah untuk kemudian lepas, ada yang kemudian sifatnya apa? Ada yang sifatnya kemudian dia rapuh, sekali tersapa hidayah, set, pecah dia itu. Makanya kan kita dapati kan ada orang-orang kafir gampang banget masuk Islam kan? Ya kan? Gampang banget masuk Islam. Ya. Ketika kemudian apa contohnya? Misalkan antum pernah dengar nggak ada orang Eropa itu dengerin earphone yang di dalamnya ada Al-Qur'an itu. Kemudian denger langsung duduk dia nangis dia. Ya, kenapa? Gemboknya itu rapuh dia. Tetangga saya ada yang kemudian masuk Islam di Kemang itu. Kita ditanya kenapa masuk Islam? Karena ngimpinya apa? Diperintah wudu, bangun, dan dia tahu wudu itu miliknya kaum muslimin. Tidur lagi, ngimpi lagi, disuruh wudu. Akhirnya apa? Masuk Islam. Jadi kemudian akhirnya di situ kita paham kenapa kemudian orang kafir itu kok gitu ya cepat pecah. Karena kemudian hati mereka ketika terkunci mughlaq itu ada yang kenceng banget, ada yang tidak kenceng. Sekali tersapa hidayah lepas. Makanya kita kan diperintahkan berbuat baik, Pak. Selama mereka itu apa? Selama mereka itu tidak memusuhi Allah dan Rasulnya. Makanya lihat kan Hasan al-Basri, coba Hasan al-Basri itu rumahnya itu kena tetesan air dari tetangganya Yahudi, Pak. Diem 11 tahun diem. Ketika tetangganya Yahudi datang kemudian jenguk dia, kemudian mau pulang, kemudian lihat ini bahasa apa ya? Bahasa air. Ini air kotor ya? Iya. Loh sudah berapa lama? 11 tahun. Loh yang di samping itu kan saya. Iya itu kamu. Coba Pak, langsung masuk Islam. Itu akhlaknya para salaf itu kayak gitu loh. Kalau sekarang itu Masya Allah ya, belajar ilmu tapi gak disertai dengan akhlak, Masya Allah rusak itu. Gak disertai dengan akhlak itu rusak. Padahal para salaf itu apa? Mereka itu belajar akhlaknya luar biasa. Saya terangin sebentar ini supaya kita paham, manhaj dengan akhlak itu tidak pernah terpisah. Maaf Pak, hidayah ilmu itu mahal. Bener, anak sering mendengar, hidayah ilmu kan mahal Bu, mahal. Hidayah ilmu itu kan mahal Pak, hidayah ilmu itu kan mahal Ma. Betul, hidayah ilmu itu mahal. Tapi hidayah kepada Allah jauh lebih mahal. Kenapa? Belum tentu semua orang yang berilmu itu berakhlak. Manhaj yang benar tanpa akhlak rusak. Ilmu akhlak yang benar tanpa manhaj yang benar batil dia. Ya, baik tapi tidak pernah sholat. Yang penting baik sama orang, tapi sholat tidak mau, sama, batil juga. Makanya masih ingat kan? Saya ingatkan dulu, ingat nggak? Kisahnya kemudian Malik bin Dinar. Gara-gara kemudian akhlaknya itu sampai kemudian membuat tobat seorang maling kan? Mungkin pernah tahu kan? Seorang maling itu Malik bin Dinar, coba Masya Allah. Malik bin Dinar lagi kemudian sholat, kemudian ada maling masuk ke rumahnya. Malik bin Dinar harus mempercepat sholatnya. Kenapa? Dia tahu ini malingnya pasti nggak dapat apa-apa ini. Maka kemudian dipercepat sholatnya dengan harapan apa? Kasihan malingnya, nggak dapat apa-apa. Sholat selesai kemudian malingnya mau keluar dari jendela, ditangkap sama Malik bin Dinar. Mau kemana? Pulang. Dapat apa? Loh ini kisah nyata loh dalam kitab Al-Mawaid wal Majalis ada ini. Dapat apa kamu? Nggak dapat apa-apa. Mau nggak aku tunjukin kamu dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kamu mau curi? Mau. Masuk Pak lagi Pak dia. Maling zaman salaf. Ya Masya Allah. Bahasa Arabnya aja pinter kan? Yang ngaji hari atas aja belum tentu pinter di sini. Kemudian masuk ke dalam, kemudian diambilkan nih air nih wudu, sholat 2 rakaat.
Itu lebih baik daripada apa yang kamu akan curi walaupun kamu nggak dapat. Coba. Kemudian akhirnya dia wudhu, sholat 2 rakaat, nikmat. Kemudian sholat lagi boleh nggak? Boleh. Sholat lagi boleh nggak? Boleh. Sampai 11 rakaat, Pak. Merasakan nikmat, Pak. Lalu kemudian setelah itu apa? Masya Allah. Setelah itu kemudian Malik bin Dinar lagi sahur. Kamu lagi ngapain sahur? Buat apa? Puasa besok. Ya sudah, boleh nggak saya ikut puasa? Boleh, coba. Baru ketemu setengah jam, sudah sholat malam, sahur. Saya sama bapak ketemu berhari-hari. Ini setengah jam doang. Akhlaknya salah itu gini loh. Ya. Lalu kemudian sahur. Kemudian setelah itu bersiap-siap Malik bin Dinar. Malik bin Dinar pun ngerti, tidak maksa dia ayo ke masjid. Sudah maling, nggak mau ke masjid. Enggak lah. Malik bin Dinar mencontohkan dengan perbuatan. Ditanya sama malingnya mau kemana? Mau sholat. Mau sholat. Di jamaah di masjid. Boleh ikut nggak? Boleh. Coba. Akhirnya sholat subuh, Pak, di rumah, apa di masjid, pulang, kemudian dia ngomong, boleh nggak saya tinggal di sini beberapa hari? Boleh, silakan, kapanpun kamu boleh tinggal di sini. Akhirnya berhari-hari di rumahnya Malik bin Dinar, Pak. Masya Allah. Sampai berhari-hari baru pulang setelah dia mengatakan saya pengen taubat, ya semoga Allah meneguhkan taubatmu. Pulang, ketemu dengan maling yang lainnya. Kamu ngapain aja di rumahnya Malik bin Dinar berhari-hari? Dapat apa aja loh, Pak? Tahu jawabannya? Jawabannya itu dicatat dalam kitab para ulama. Sarokoni qalbi qabla an asrik. Dia telah mencuri hatiku sebelum aku mencuri hartanya. Puitis setelah ketemu Malik bin Dinar. Itu akhlak itu kayak gitu, Pak. Kita bicarain akhlak, enggak, ini contoh aja. Kita kembali ke tadi. Yang kedua tadi hatinya siapa? Hatinya orang kafir. Dia terkunci. Maka kemudian tersapa. Yang ketiga, hatinya orang munafik, Pak. Hatinya orang munafik dikatakan oleh Nabi qalbun mangkusun. Apa itu mangkus? Mangkus itu terbalik. Maklub, terbalik dia. Makanya kalau kita dapatin terbalik, akhirnya kita mulai dapat bisa jawab itu. Kenapa yang dakwain orang munafik kok susah banget? Nah, ini di sini nih ketemunya. Karena kemudian hatinya orang munafik itu terbalik gini. Tuh. Kata Rasul, namanya terbalik coba. Nih, terbalik. Mau namanya terbalik mau diapain coba? Mau dikasih teh, muntah. Dikasih susu, muntah. Mau namanya terbalik kok mau diapain? Mau namanya terbalik kok. Makanya akhirnya kita di situ kemudian mampu jawab, kenapa kok dakwain orang munafik susah banget ya Ustaz? Lu hatinya mereka kebalik mau diapain? Sampai kemudian kita ngomong dengan yang lembut, ayat-ayat Allah semuanya sulit. Kenapa? Karena dikatakan oleh Nabi hatinya munafik. Coba. Makanya kalau kedakwain orang munafik harus paham, harus sabarnya lebih besar. Ya. Jadi kemudian akhirnya menjadikan kita akhirnya mulai memahami, kenapa kok sulit? Ya gitu. Tapi bukan berarti kita menafikan loh ya, menafikan dakwah kepada mereka. Enggak boleh menafikan dakwah sama mereka. Tapi di situ kamu harus paham, orang munafik itu sulit, susah. Ya. Adapun yang keempat hati apa? Fihi ajrat, fihi min iman, fihi minan nifaq. Yang keempat itu hatinya adalah ada campuran dari kemunafikan, ada campuran keimanan. Kadang baik, kadang tidak baik.